Oke, mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kasih setia dan anugerah-Mu. Dan malam hari ini Tuhan kami mau belajar bersama-sama bagaimana kami berdoa dengan efektif. Dan Tuhan Engkau urapi setiap kami, Engkau kuduskan hidup kami, dan Engkau ajari setiap kami untuk kami bergerak sesuai dengan hati-Mu di dalam nama Yesus. Kami menolak setiap yang bukan dari Tuhan, tidak mati lampu sampai dengan Zoom selesai, dan internet kami terhubung dengan baik sampai dengan pengajaran ini selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau Fondi sudah siap? Sudah ada belum ya Kau Fondi ya? Sudah, Bu. Oke, Ya, silakan. Bu Ana dulu apa saya? Fondi dulu deh. Saya dulu. Ya, kamu dulu. Ya, Bu. Saudara-saudara, perkenalkan nama saya Fondi. Saya mempunyai 1 istri dan 2 anak. Saya mau menyaksikan eh, kebaikan Tuhan Yesus di hidup saya dan keluarga saya. Saya mau testimoni ya, saudara. Mau kesaksian dari manusia lama saya saya bisa lahir sampai bisa lahir baru. Dulu ini emosi saya ini enggak terkendali, saudara. Saya ini punya di dalam keluarga ini saya tuh sering mengalami pertengkaran itu tuh kalau dibilang dalam 1 minggu itu bisa berkali-kali. Waktu itu saya tuh masih memakai pola lama saya ya, saudara. Saya ini dulu dilahirkan dari keluarga yang apa-apa tuh harus keturutan. Bisa semua tuh kalau namanya hidup di dunia ini ya saya kalau lihat kepengen gitu ya harus boleh. Itu waktu itu kan saya nikah muda ya di usia 21 tahun. Saya pakai pola itu tuh dari orang tua saya. Papa saya ini sama mama saya ini mama saya ini apa-apa tuh boleh. Papa saya tuh mau ibaratnya mau ini, mau itu, mau apapun yang asal tidak menurutnya itu tidak berdosa, itu tuh boleh. Memaklumi, mama saya tuh orangnya sabar. Sabarnya tuh melebihi saya ya. Belum pernah lihat orang tuh sesabar mama saya. Sampai di situ tuh saya ngerekam terus dari kecil. Oh, papa saya tuh apa-apa kalau kerja juga bisa awalnya kerja, tapi di situ tuh dia tuh lama-lama tuh karena sudah mapan ya, saudara, dia tuh ke distract sama yang namanya hobi-hobi. Hobi-hobi apapun dia lakukan. Sampai akhirnya juga karena dia tidak fokus di kerja, tapi sudah punya dulu. Karena Tuhan itu juga adil. Kalau orang kerja keras tuh pasti akan mendapatkan hasil di dunia ini. Tapi nanti ujungnya itu tidak akan mengalami kekekalan. Di situ papa saya tuh akhirnya juga karena lebih banyak cenderungnya ke hobi, akhirnya juga dia memutuskan karena nyaman ya, saudara, menurut saya. Karena di situ tuh nyaman, dia tuh sudah jarang kerja. Dia pasrahin. Lama-lama ya penghasilannya menurun. Tapi di situ posisi masih punya uang ya, masih punya aset itu. Di situ papa saya sama mama saya itu memutuskan untuk menutup, ibaratnya menutup semua pemasukannya dalam keluarga itu. Terus habis itu, karena saya melihat gitu, oh saya tuh
otomatis saya nggak mau seperti itu, saudara. Saya di usia 21 tahun itu saya sudah bekerja, sudah keluar dari keluarga, sudah pisah dari mama papa saya. Saya tetap semangat untuk diri saya, untuk keluarga saya, tapi nggak taunya di situ saya ini bersama dengan istri, saya juga kerja keras, saudara. Saya kerja keras saya itu juga menghasilkan, tapi iblis itu kan jahat ya, saudara. Dia mendorong. Jika saya sudah mapan, saya dalam waktu dekat tuh saya tuh sudah bisa mempunyai apa yang saya kepingin itu sudah bisa. Di situ banyaklah pertengkaran-pertengkaran itu yang muncul karena saya ingin ini, istri saya nggak mau, nggak boleh gitu. Di situ kan saya marah, pasti marah. Kenapa kalau saya sudah kerja keras, kok saya nggak boleh seperti nyontoh yang orang tua saya ini. Setelah itu pertengkaran-pertengkaran ini, tapi saya untungnya tuh saya tuh masih punya komunitas yang membangun di gereja. Saya juga takut takut sama Tuhan, tapi masih mencampur antara pola lama saya dengan saya yang percaya sama Tuhan. Saya kerja juga berdoa, tapi saya tetap marah, tetap gampang tersinggung, tetap gampang sakit hati. Di situ nggak habis-habisnya, saudara. Pertengkaran demi pertengkaran itu tuh sampai saya tuh dari umur 21 ya sampai umur 40 tuh saya tuh sampai bilang sama Tuhan, Tuhan kok sudah separuh hidup saya ini sudah sampai 40. Di firman kan bilang ya, kalau kuat tuh 80, 70, 80 tahun. Di sini kok seperti ini terus. Saya kerja keras, bisa dapat semua yang ada di dunia ini, tapi kok keluarga saya tuh tidak ada keharmonisan. Di situ tuh saya mulai terus ya mencari gimana caranya. Saya di situ ikut doa pagi. Ikut doa pagi dalam satu gereja itu, saya mulai terbuka. Oh, kalau kalau lebih fokus ke yang roh, nanti jiwanya saya tuh sudah enggak, sudah bisa berkata cukup. Tapi saya masih belum 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 tahu. Belum tahunya itu gimana caranya itu untuk menjaga hati saya ini. Saya juga banyak dibantu sama, awalnya tuh saya juga karena komunitasnya di gereja saya ini, saya tuh bisa, karena Tuhan juga sayang sama keluarga saya tuh ditempeli sama keluarganya Kohardi dan Cik Yeni. Di situ tuh saya bertengkar di depannya mereka, saya dikasih tahu terus untuk tetap berjuang, dikasih firman. Tapi saya di situ tuh saya masih ditutupi sama si jahat. Selubung-selubungnya ini nih masih banyak tuh, masih banyak, saudara. Iblis tuh nggak mau kalau saya tuh bisa, untuk bisa menerobos sampai saya tuh bisa lahir baru. Rumah tangga saya kacau, saya ditempeli mereka ini nih dengan pengajaran-pengajaran dari kasihnya mereka. Saya bertengkar tuh sampai gimana ya, mereka tuh dari Semarang tuh mau-maunya datang ke Magelang untuk melayani saya. Di situ tuh saya melihat kasihnya mereka dalam hidup saya ini. Terus sampai bisa saya karena melihat kebaikannya mereka tuh, dia tuh mengajak saya tuh untuk mengikuti KKS. Ibaratnya tuh saya kan ibaratnya sudah kayak hutang budi ya sama Koardi sama Cik Yeni ini. Saya tuh diajak dia tuh berkali-kali. Awalnya saya juga tidak mau. Saya juga pernah ikut pengajarannya Bu Ana ini sorry ya Bu, pengajarannya di KKS ini. Saya tuh sampai tidak masuk akal lah di saya. Ini pengajarannya kok tidak mudeng kayak gitu loh, saudara. Tapi di situ saya tuh sampai melihat sendiri ya, karena kasihnya Bu Ana dan Pak Cahyo ini tuh saya jadi gimana ya,
kekerasan hatinya saya ini bisa lumer. Di situ, waktu itu tuh kalau nggak salah waktu setelah ibadah Paskah atau apa itu saya tuh diajak untuk ke rumahnya Bu Ana sama Pak Cahyo di Bukit Sari itu. Di situ saya tuh melihat kesabarannya mereka, kasihnya mereka melayani saya. Saya tuh bertengkar di hadapan mereka, sampean, saudara. Di samping Bu Ana, terus sampai tahu caranya saya bertengkar itu. Saya tuh terus dibongkar terus lewat kelemahan-kelemahan saya, kekerasan saya tuh dibongkar terus lewat pengajaran-pengajaran dari Cik Yeni ini, Kohardi, terus sampai ke Bu Ana ini. Terus bertengkar di hadapan mereka sampai saya tuh mau terus belajar firman. Saya ngulik terus firman ini tentang 3 kabel. Awalnya saya tuh juga tidak paham karena tidak masuk akal, saudara. Terus di dalam 3 kabel ini tuh saya tuh belajar tentang kebenaran, damai sejahtera, dan kasih. Saya tuh juga orangnya kan memang mau belajar ya. Terus saya dalam kebenaran tuh apa? Kebenaran itu. Dalam dalam pemikiran saya dari dulu cuma ngomong kebenaran, damai sejahtera, kasih. Kebenaran itu apa? Saya tuh tanya, saya tuh menemukan. Karena saya kepengen lepas ya, kepengen merdeka dari kelemahan-kelemahan saya tuh, saya ini tuh sampai benar-benar mengerti tentang kebenaran. Di situ Bu Ana, juga Cik Yeni, Koardi itu juga ngasih tahu terus tentang kebenaran. Akhirnya saya tuh menemukan sendiri kebenaran itu tuh menurut eh, yang saya banyak belajar ya, kebenaran itu tuh dibagi 3, saudara. Karena kebenaran itu yang pertama, kebenaran saya tuh percaya sama Tuhan. Itu namanya kebenaran posisi. Nah, kebenaran posisi ini nih, karena kita sudah percaya sama Tuhan, saya ini otomatis jadi anak Tuhan. Saya percaya dengan iman kebenaran posisi ini, righteousness by faith ini, karena iman saya percaya, saya benar di hadapan Tuhan, saya dijadikan anaknya. Karena walaupun saya tidak mampu, tapi karena saya percaya Tuhan Yesus itu yang jalan kebenaran, otomatis saya ini dibenarkan. Yang kedua, saya belajar firman, kebenaran firman. Kebenaran firman ini, saya sebagai orang yang lahir baru itu, saya mau belajar tentang firman, tahu firman, dan saya harus mempraktekkan firman itu. Kalau cuma tahu firman, itu nanti kalau tidak bisa praktek, itu seperti orang-orang yang cuma bisa ngajari, tapi tidak bisa ngelakuin. Nah, di situ saya tidak mau, saudara. Saya terus belajar tentang itu, saya itu praktek. Dulu saya tahu firman, tapi saya tidak bisa praktek. Saya tahu firman, tapi saya tetap marah. Tahu firman, tapi saya tetap tersinggung. Saya tuh eh, di kerjaan saya ini, saya tuh dulu mudah sekali marah, mudah sekali tersinggung. Ibaratnya ada istri saya di samping saya, sudah nemeni saya, sudah membantu saya ya, sudah membantu untuk meringankan kerjaan saya, tapi begitu ada tekanan sedikit dari pihak luar gitu ya, dari konsumen atau dari tekanan dari karyawan gitu yang tidak enak, itu saya tuh bisa mudah marah. Istri saya bilang apa, langsung saya semprot gitu loh. Nah, di situ kan saya bukan bukan sebagai pelaku firman itu. Itu di situ tuh saya tuh banyak membuat kekacauan.
Terus saya belajar terus ini sekarang ini tentang untuk bisa praktek di dalam kehidupan sehari-hari ini saya tahu sudah tahu kebenaran, saya sudah dimenangkan, saya tahu firman, saya praktek. Kalau otomatis hidup saya ini lebih damai sejahtera, lebih sukacita. Dalam 3 kabel ini, saudara, yang pertama kan kebenaran, kedua damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Saya itu dulu juga diomongi sama kanan kiri. Damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera itu apa ya? Saya tuh belajar juga tentang damai sejahtera ini. Damai sejahtera itu ternyata ya kita tuh percaya di samping kita ini ada Allah Immanuel. Walaupun masalah apapun, Tuhan pasti menyertai kita dalam setiap musim hidup kita. Itu saya juga pegang teguh. Dan sukacita, dan sukacita itu apa? Sukacita itu kalau saya ini bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Waktu kita sudah dilindungi, kita mengucap syukur. Kita diberkati, kecil, besar, kecil, kita bisa mengucap syukur. Kita bisa makan, kita mengucap syukur. Kita mempunyai anak-anak, kita mempunyai kerjaan, kita bisa mengucap syukur. Itu selalu saya ucapkan terus. Sampai akhirnya tuh saya bisa, hidup saya ini bisa lebih ringan. Terus dalam kebenaran yang saya praktekkan ini kan juga ada ya, kebenaran hidup, praktek firman ini. Praktek firman ini tuh gimana kalau saya tuh harus serupa dengan karakter Kristus. Saya juga belajar tentang karakter Kristus. Karakter Kristus yang utama tuh kan dia tuh penuh kasih. Nah, dalam kasih dulu Bu Ana juga, orang-orang tuh juga tanya ke saya, bilangi saya, kasih, kamu harus punya kasih, kamu harus punya kasih. Dalam kasih itu tuh saya juga mengulik ya, kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak iri, tidak cemburu, tidak sombong, tidak serakah. Di situ tuh saya juga ngomong sama diri sendiri terus, karena saya tuh dulu kan krisis juga dikasih. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit sombong, sedikit-sedikit. Di situ saya tuh ngomong sama diri saya sendiri, walaupun itu bisa atau enggak bisa ya, masih bisa atau masih kadang jatuh bangun, tapi saya tuh tetap ngomong sama diri saya. Setiap saat saya ingat itu saya mesti ngomong, saya tuh orang yang sabar, saya tuh orang yang murah hati, saya tuh orang yang tidak iri. Soalnya kelemahan-kelemahan saya tuh di manusia lama saya tuh begitu banyaknya, kalau saya tuh mau cerita aja, mungkin kesaksian-kesaksian ini banyak sekali. Tapi saya tuh kan ini masih belajar ya saudara, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di Zoom ini. Saya juga baru kali ini tuh saya tuh masih belum tahu caranya yang pas tuh gimana. Kalau kesaksian itu banyak Bu Ana, saya tuh untuk mau ngomong tuh, tapi saya tuh belum terlalu bisa, gimana ya, ngomong di depan umum yang fasih seperti Bu Ana tuh saya tuh belum bisa. Ini kan sudah bisa. Itu kan nanti masalah jam terbang. Eee, Makin lama, makin banyak ngomong, nanti makin lancar. Jam terbang. oh, Terus ya ya mulainya. ya. Udah lancar, udah bagus terus. Terus saya tuh kan juga gampang terintimidasi Bu Ana dulu tuh saya. Saya tuh orangnya gampang kayak dikasih intimidasi dari si jahat nih ya. Eee, contohnya gini saudara, saya ini kan pekerja keras, saya tuh kan tekun. Saya tuh nek ngerjakke segala sesuatu tuh kan teliti. Istri saya tuh di depan saya, dia tuh kan orangnya tuh kan memang multi talent juga ya, bisa ngerjain dalam satu hal ini bisa bisa bercabang-cabang. Kalau saya kan kepengennya tuh satu selesaiin, fokus teliti, jangan ada yang salah, baru
ngelakuin yang lain. Saya tuh gitu aja tuh dari dulu saya tuh sering diintimidasi sama si jahat. Si jahat tuh eh, cuman bilang gini, Bu Ana, lihat tuh istrimu, lihat Isanya cuman maksudnya kerja sama mainan HP. Apa ya ndak ada salahnya nanti gitu. Apa ndak miss? Di situ saya bisa marah dulu. Hati saya tuh mendidih. Terus karena saya sekarang ini sudah lahir baru, saya tuh tahu. Karena memang kerjaan si iblis itu kan mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tuh mencuri apa? Mencuri damai sejahtera. Damai sejahtera saya tuh awalnya dicuri lewat intimidasi dia. Dulu saya nggak tahu, Bu Ana, caranya gimana nangkis intimidasi ini. Yang tak lakukan dari dulu itu saya cuman apa? Cuman ngiyani. Oh, betul ya. Istri saya tuh kayak gini. Lebih baik disemprot, lebih baik dimaki-maki, lebih baik diajari. Jadi itu saya tuh banyak cacat cuek terus dulu, Bu Ana. Di situ tuh yang membuat rumah tangga tuh saya tuh nggak habis-habisnya untuk bertengkar ini. Terus saya kan sudah mengadaptasi, sudah tahu tentang kebenaran, damai sejahtera, dan kasih. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Di sini tuh saya mau serupa dengan karakter Kristus. Karena saya tahu firman, saya mau praktek ini. Karakter Kristus itu kan kasih, dia mau sampai rela di salib di kayu, sampai rela buat nebus kita manusia yang di dunia ini, sampai rela dia mati di kayu salib. Dia dicaci maki, dia dipukul, sampai saya enggak, kalau lihat film itu tuh saya tuh mesti nangis. Dia tuh selalu diem. Di situ saya kepingin, saya tuh Tuhan Yesus saja sampai digituin aja diem. Di situ saya prakteknya karakter Kristus ini di hidup saya. Benar saudara, saya ini praktek tentang kasih, sabar. Saya bilang sama diri saya, Fondi sabar. Walaupun apapun keadaannya, kamu harus sabar. Ini benar, saya kelakukan ini ya, ini langsung seperti uh, semuanya tuh bisa damai sejahtera, sukacita tuh bisa saya langsung dapatkan. Sampai saya tuh bingung ya, kalau saya tuh bisa mengikuti karakter Kristus ini nih, kok semuanya tuh bisa damai dan sukacita. Begitu lihat istri saya napa tuh, yang timbul itu cuman sabar, Fondi. Walaupun saya mau marah ya, itu saya praktek. Saya ngomong sama diri, sabar, 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 sabar. Saya tuh ngomong diri itu untuk mempraktekkan kepengen karakternya tuh seperti karakter Kristus. Bener, di situ enggak jadi marah, di situ enggak jadi pertengkaran. Berkat-berkat itu malah otomatis kalau enggak ada pertengkaran di rumah tangga ini ya, otomatis berkat-berkat itu tuh semakin, ibaratnya tuh kayak 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 ndak kayak mau datang itu bisa masuk. Kalau dulu saya bertengkar ya, wah itu mungkin berkat-berkat sing besar-besar tuh mungkin dulu hilang semua, Bu Ana. Saya saya bertengkar di toko itu sudah biasa, Bu Ana, sampean saya tuh. Betul, itu sebetulnya banyak berkat yang hilang ya. Sebetulnya waktu kerja kerasmu, kepandaian, kecerdasanmu itu bisa mengakses banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tapi karena bertengkar itu jadi banyak yang hilang. Ya benar, oh. Saya tuh sampai sekarang ini ya, karena saya menjaga hati saya juga. Hmm. Jaga hati seperti di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu tuh saya tuh itu kan nganu ya, itu namanya harus usaha saya sendiri. Betul. Bukan karena Dan Tuhan. orang lain, dan Ya. bagian Tuhan juga ada. Tapi saya tuh juga harus mengusahakan, jagalah hatimu. Jagalah hatimu, jagalah hatimu. Itu saya tuh tak inget-inget terus, Bu Ana. Hmm. Gimana saya tuh
untuk menjaga hati ini untuk tidak tercemar sama yang ada di dunia ini, yang mau tidak tercemar dengan ibaratnya dengan kemarahan, dengan ketersinggungan. Itu begitu kita marah, itu hatinya kita tuh kan tergores langsung. Ya, Berarti itu kan jadi ndak bersih lagi. Walaupun Tuhan kan kepenginnya kan hatinya kita tuh kan hatinya yang bersih, hati yang murni, hmm, hati yang taat. Nah, di hmm. situ kan begitu kalau hatinya kita murni, bersih, taat, otomatis doanya kita minta doa apapun kan doanya kita tidak terhalang. Betul, surga terbuka. Surga terbuka. Di situ banyak mukjizat-mukjizat tuh berkat-berkatnya itu tuh Haleluya. tambah masuk di hidupnya kita. Jadi hidupnya tambah enteng tuh. Tambah enteng. Juga gini, saudara, saya tuh kalau dapat intimidasi dari si jahat, saya ini sampai sekarang ya belajar menghafalkan firman. Ya, Karena si jahat ini nih kan selalu mainnya di pikiran. mainnya di pikiran. Peperangannya kita tuh kan di pikiran. Kalau kita dimasuki kayak intimidasi kayak kayak tadi ya saudara, saya dibikin mau mau jengkel gitu. Saya tuh harus harus punya perisai iman. Perisai imannya itu ya firman Tuhan itu. Ibaratnya seperti Amsal itu. Seperti Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan kan setelah terpancar kehidupan. Kalau mau marah ya saya perkatakan itu, perkatakan firmannya itu untuk nangkis intimidasi si jahat. Karena peperangan paling manusia paling sulit itu tuh di pikiran. Selama ini yang saya tuh jalani ya, sudah dari waktu dulu berkeluarga ini sampai sekarang ini saya tuh baru sekarang ini baru banyak terbuka tentang motornya kita tuh kan juga di hati ini. Gimana cara menjaga hati, gimana cara peperangan di pikiran. Ini saya tuh banyak belajar dari KKS dan saya ini sudah mendapatkan dan saya tuh sampai sekarang ini juga berusaha terus untuk mempraktekkan semua firman-firmannya ini. Gimana Bu Ana? Sudah. Kamu bilang 15 menit atau tapi ini sudah hampir 30 menit loh. Nah, Oh, itu kan berarti sudah lancar, ini saya masih ya kan? masih Nah, kamu bilang tadi terbatas-batas. Bu 15 menit saja, jangan lama-lama, saya mintanya 30 menit. Nah, ini kamu udah 30 menit kurang 2 menit. Ya puji Tuhan. Oke, oke, sudah? Atau masih ada Teman-teman. lagi? Nanti minggu depan lagi ya. Ya, belajar terus Bu Ana saya. Masih Minggu belajar depan terus. lagi. Jadi hari ini kita belajar bahwa ketika firman itu kita ketahui jangan hanya dipakai sebagai pengetahuan, tetapi harus dipraktekkan. Waktu dipraktekkan, kita akan membongkar manusia lama kita dan benar yang disampaikan oleh Kofondi tadi bahwa saya mengalami tekanan karena saya mencampur manusia lama dan manusia baru toh, ya toh. Aku tuh Ya. tahu sekali firman, tetapi aku tidak bisa mempraktekkan firman. Berarti manusia lamanya dan manusia barunya nyampur. Disitulah yang Hmm, namanya terjadi tekanan atau frustasi. iya Dan betul. ketidaktaatan menimbulkan langit tembaga. Susah, makin susah, ekonominya masih susah, keluarganya makin susah, kan gitu ya. Hmm, Walaupun secara ekonomi kamu tercukupi limpah, tetapi ada banyak kesusahan yang kamu alami. Nah, iya. ketika Kofondi sudah mulai paham, oh firman demi firman mulai dia lakukan satu persatu, sabar. Eh, Ya memang ketika kita ini sudah dicetak 40 tahun katakanlah ya dengan pola manusia lama, kita membongkarnya itu harus sabar karena itu udah jadi cetakan toh, Iya. sabar ya pasti bisa karena di dalam dirimu ada Roh Kudus. Oke, terima kasih buat kesaksiannya Ko Fondi. Iya, sama-sama Bu Ana. Vivi, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kalian sedang menuju kepada progres dan saya percaya kalian ini sedang berlari dan sebentar lagi terbang tinggi. Haleluya.
Terima kasih, Bu Ani. Ya, oke. Hari ini kita belajar tentang serangan balik, mengapa bisa terjadi. Ya, kita sudah terbiasa mendengar, wah, habis doa terus terjadi serangan balik, dia muntah-muntah. Ya, ini yang pendoa-pendoa ini ya, yang kalau habis doa pelepasan malah dia sendiri yang muntah-muntah. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ya, habis doa malah dimarahi, habis doa peperangan dimarahi sama suaminya, berantem kan gitu ya. Mari kita semua belajar memahami apa yang Tuhan sudah sampaikan di dalam firman-Nya. Nah, saudara perhatikan ketika kita berdoa itu akan melibatkan dua kekuatan yang berkonflik, ya. Ketika kita berdoa, kita itu melibatkan dua kekuatan yang berkonflik. Satu yang kita menggerakkan kuasa dari surga akan kehendak Tuhan terlaksana. Kita berdoa, ya kan? Nah, waktu kita berdoa, surga itu akan membackup apa yang kita doakan, ya kan? Nah, waktu sebentar, waktu saudara berdoa, surga itu membackup hidup kita. Nah, tetapi jangan lupa bahwa ada juga yang namanya kuasa kegelapan yang menentang terlaksananya kehendak Tuhan atas hidup kita. Betul ya? Coba perhatikan baik-baik. Waktu kita berdoa, ada dua kekuatan. Kekuatan dari surga yang akan menolong kita untuk terus kita mengerjakan kehendak Tuhan. Yang kedua, ada kekuatan dari iblis yang mencoba menahan supaya kehendak Tuhan itu tidak terjadi atas orang tersebut. Ya, itu kita baca di Daniel 10 ayat 12 sampai dengan 14 ini karena atriknya lagi tidak ada. Mari kita sendiri buka ya Daniel. Oh bisa, ada ya. Daniel 10 ayat 12 sampai 14. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi ini dia Daniel berdoa, ada malaikat Tuhan yang datang kepada Daniel. Ya, setiap kali kita berdoa, ada makhluk-makhluk surgawi yang akan berdatangan kepada kita untuk memberi jawaban atas doa kita. 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Jadi Gabriel ini ditentang. Gabriel ini yang datang kan Gabriel ya. Daniel berdoa, Gabriel mau datang memberi jawaban doa, tapi di tengah-tengah dia mau sampai ke Daniel itu ditahan oleh penguasa Persia. Apa itu? Kuasa kegelapan. Ya, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, jadi malaikat perang namanya Mikael, menolong Gabriel. Salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi ini ceritanya Gabriel ditolong sama Mikael. Mikael terus perang dengan kuasa kegelapan yang ada di Persia itu. Kemudian Gabriel datang mendatangi Daniel. Oke ya, 14. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi saudara perhatikan bahwa ketika kita berdoa itu selalu melibatkan dua kekuatan. Jadi kenapa banyak sekali kita berdoa kok belum kelar-kelar ya? Ada kemungkinan terjadi seperti yang terjadi di Daniel ini. Ada kuasa kegelapan yang menahan supaya doamu itu tidak terkabul. Ya. Nah, kita mesti mengerti protokoler di dalam berdoa. Terutama kalau posisi kita lagi terintimidasi oleh iblis, kita harus tahu protokolernya. Jadi, ngerti ya? Berdoa itu ada protokolernya. Terutama pada waktu kamu sedang terintimidasi dengan iblis, engkau harus tahu hukum-hukum yang berlaku
hukum-hukumnya Tuhan yang berlaku. Wahyu 19 ayat 11. Ini kita belajar ya. Wahyu 19 ayat 11. Yesus sebelum disalib dan sebelum bangkit, dan setelah bangkit itu berbeda cara berdoanya ya. Tuhan Tuhan waktu itu Yesus itu tidak pernah mengatakan peperangan, tapi lawanlah iblis. Tapi di Wahyu 19 ini ayat 11, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ada kata-kata yang terakhir ini, ia menghakimi, yang pertama menghakimi, yang kedua baru berperang. Ya, menghakimi baru berperang. Menghakimi, saudara tahu yang namanya menghakimi itu ada di dalam sebuah ruang sidang. Namanya sidang ilahi. Ya, ketika saudara berdoa, saudara harus memastikan nomor satu adalah surga terbuka dulu. Yang tadi sempat disinggung oleh Kowondi ya, ketika saya hidup di dalam kebenaran, sukacita, damai sejahtera, sebab kerajaan surga adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita. 3 hal ini saya pelihara baik-baik, maka surga terbuka. Dan memang karena kabelnya nyolok, ya surga terbuka. Ketika engkau berdoa, perhatikan baik-baik, apakah surga terbuka atas hidupmu. Surga terbuka, kapan surga terbuka? Kejadian 28 ayat 12. Ya, masih ingat ya, waktu itu Yakub setelah diberkati memperoleh berkat dari Iska tentang berkat anak sulung. Kemudian dia lari dari rumahnya Iska ya karena ketakutan dengan Esau ya. Dia lari di tengah-tengah jalan ketika dia sedang berlari itu Kejadian 28 ayat 12, maka bermimpilah ia di bumi ada didikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, tampaklah malaikat-malaikat. Jadi ini terjadi yang namanya surga terbuka. Ya ini ya, bermimpilah ia di bumi ada didikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ada yang namanya surga terbuka. Kenapa saudara harus memastikan surga terbuka? Sebab engkau harus ada di dalam pemerintahan Sion. Apa itu pemerintahan Sion? Ada para malaikat Tuhan yang menolong. Ya. Terus ini terjadi Yakub ini mengalami surga terbuka ketika dia habis diberkati oleh Iska dengan berkat sulung. Markus 1 ayat 9 sampai 11 yang kedua ya ini kita perhatikan tentang surga terbuka ya. Surga juga terbuka. Itu Markus 1 ayat 9 sampai 11 adalah waktu Yesus dibaptis. Berarti waktu kita dibaptis ini perhatikan. Banyak orang yang tidak paham ini. Waktu kita dibaptis surga itu juga terbuka. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Dibilang di Efesus 1 ayat 13-14 bahwa ketika ada Roh Kudus di dalam dirimu, disitulah meterai bahwa kamu itu miliknya Allah. Dan Bapa berkata, kepadamulah aku berkenan. Apa yang terjadi kepada Yesus terjadi juga kepada kita. Kita disebut sebagai anak Allah. Nah, kalau kita perhatikan di Roma 8 ayat 29, tadi itu kan si Iska habis memberkati Yakub dengan berkat sulung. Ya. Nah, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan hari ini, kita ini juga disebut orang-orang yang sudah diselamatkan. Namanya juga anak sulung. Ada yang namanya anak bungsu. Siapa itu anak bungsu? Semua yang belum diselamatkan. Kita ini bagian dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Sama seperti Yesus anak sulung, sama seperti Israel itu sulung. Kita juga Israel rohani. Kita juga adalah anak-anak sulung atau
orang-orang yang sudah diselamatkan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang belum diselamatkan. Mereka adalah saudara-saudara kita yang kita doakan untuk mereka juga diselamatkan. Surga terbuka, kapan terjadi? Waktu habis mendapat berkat sulung, dan ketika kita dibaptis, surga juga terbuka. Ya. Ini berhubungan dengan protokoler berdoa tadi. Saudara harus pastikan bahwa surga terbuka. Nah, ketika surga terbuka, Ulangan 28 ayat 1 dan 12, kalau engkau taat, surga terbuka, dan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Nah, ayat 12 ya. Memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak pernah meminta pinjaman. Engkau nggak punya hutang. Tapi duitmu itu limpah, berkatmu limpah. Karena apa? Surga terbuka. Orang yang di atasnya itu surga terbuka, limpah. Oke ya? Jadi surga terbuka itu dampaknya adalah doa dijawab, ada perkenanan Tuhan, malaikat Tuhan turun naik, itu kita itu berada di dalam pemerintahan Sion. Nah, lawan dari langit terbuka, kita tadi kan temanya kan kenapa terjadi serangan balik. Lawan dari langit terbuka adalah langit tembaga. Ini yang mengakibatkan serangan balik. Ulangan 28 ayat 15 dan 23. Ulangan 28 ayat 15. Karena kamu tidak taat, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang disampaikan padamu pada hari ini, segala kutuk ini akan datang padamu dan mencapai engkau. Nah, saudara perhatikan di ayat 23. Ayat 23. Langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga, tanah di bawah pun menjadi besi. Kenapa? Ketidaktaatan. Ya, tadi protokoler untuk berdoa adalah saudara memastikan bahwa surga terbuka. Tapi ada yang namanya surga tertutup atau langit tembaga adalah karena ketidaktaatan. Ulangan 11 ayat 16 sampai 17. Ulangan 11 16 sampai 17. Ulangan 11 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. 17. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu. Ingat ya, bahwa ada orang-orang tuh ya doa peperangan sampai ke sana kemari, sampai wah ke ujung bumi, begitu sampai di rumah isinya bertengkar. Serangan balik. Kenapa terjadi serangan balik? Ketidaktaatan. Ketidaktaatan membuat surga tertutup, langit tembaga. Jadi, mesti ngerti protokoler di dalam doa. Memang ketika kita berdoa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saya dulu itu, ya banyak yang banyak dulu mengalami kayak gitu, ya. Wah, doa sana sini sampai ke ujung bumi, iya loh, sampai di rumah berantem, bertengkar, babak belur ekonominya, keluarganya, anaknya berantakan kayak gitu kan? Kenapa serangan balik? Kenapa serangan balik? Surganya tertutup. Kenapa surganya tertutup? Ketidaktaatan, ya, ketidaktaatan. Nah, ketidaktaatan itu kan bisa macam-macam kayak yang tadi, aku tuh pemarah, aku tuh cepat emosi, aku tuh sangat khawatiran, aku tuh overthinking. Nah, itu ya. Fokusnya bukan kepada melakukan firman, tetapi egonya itu masih, jadi manusia lamanya itu masih bekerja. Nah, ini yang bikin runyam ya. Sekali lagi Wahyu 19 ayat 11.
Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan yang menumpangi bernama yang setia dan benar, yang menghakimi. Surga terbuka, menghakimi, masuk sidang ilahi. Kamu berdoa itu masuk sidang ilahi. Pagi-pagi, Bapak, aku bersyukur. Terima kasih. Hari ini Engkau masih memberikan kepadaku nafas. Engkau tuh masuk loh dalam sidang ilahi. Berhadapan dengan Bapamu. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa di surga. Ada orang-orang kudus, ada malaikat-malaikat Tuhan. Engkau berkata, Bapak, aku mengucap syukur. Terima kasih. Pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepadaku untuk aku melakukan aktivitas berkarya buat kerajaan. Untuk aku melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Urapi aku, karena aku ini butuh Engkau. Aku nggak bisa Tuhan hidup tanpa Engkau. Waktu kamu ngomong seperti aku nggak bisa Tuhan hidup tanpa Engkau, itu kan sebetulnya sedang mengucapkan Yohanes 15 ayat 5 tentang pokok anggur. Di luar kamu, di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Itu kan hukum yang kau sodorkan, kebenaran yang kau sodorkan. Ya, ingat, surga terbuka, terus engkau ngobrol dengan Tuhan. Kalau berdoa itu ucapkan firman. Tuhan, aku enggak, dengan engkau aku nggak bisa melakukan apa-apa. Sesuai dengan Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, di luar engkau, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku menjadi ranting yang kering, dipotong, dibuang. Tapi Tuhan, ketika aku hidup di dalam firman-Mu, aku bersama dengan Engkau. Tuhan, bukankah Engkau berfirman, aku boleh minta apa saja. Ya kan? Yohanes 15 ayat 7, aku boleh minta apa saja. Sampaikan itu. Terus kemudian gini, mungkin kamu berdoa gini, Tuhan, aku berdoa untuk kotaku. Oh, Venezuela itu hancur Tuhan. Sampai 2000 lebih orang meninggal tiba-tiba. Mereka kan nggak tahu kok tiba-tiba mau meninggal toh. Gimana tuh Tuhan mereka tuh Tuhan. Oh, aku berdoa. Tuhan, bukankah Sodom Gomora itu waktu mau ditunggang balikan, mau dihancurkan oleh Tuhan, Engkau minta 50 orang benar. Kalau ada orang 50 orang benar, hari ini Tuhan, aku berdoa bersama dengan KKS, ada lebih lagi 50 orang. Kalau pagi itu ada sekitar 60 orang. Tuhan, aku berdoa untuk Magelang. Tuhan, aku berdoa untuk Semarang. Tuhan, aku berdoa untuk Jakarta. Tidak ada kehancuran. Tidak ada gempa bumi sampai wah hancur semua. Tidak. Tidak ada apartemen-apartemen yang runtuh. Sebab engkau sudah menemukan lebih dari 50 orang berdoa. Kan ada semua tuh. Hukum-hukumnya saudara sampaikan. Itu saudara sedang berdoa masuk dalam sidang ilahi. Sebenarnya semudah itu. Kan itu ia menghakimi dan berperang dengan adil. Wahyu 19 ayat 11. Ia menghakimi, proses penghakiman itu ada di ruang sidang. Ya kan? Dinyatakan dulu kamu kalau kedapatan benar. Bapak ACC. Bapak ACC. Ya ACC. Karena itu semua firmanku. Ya. Baru berperang. Ini kan surga terbuka, masuk sidang ilahi dulu, baru eksekusi menghabisi iblis. Hari ini aku tutup mulutmu iblis, engkau tidak bisa mengintimidasi atas hidupku. Ya, aku sudah berjalan bersama Yesus yang sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut, dan aku dibilang di dalam firman-Nya bahwa aku lebih dari pemenang. Mazmur 8 ayat 2, meskipun aku baru bertobat, dari mulut bayi-bayi terletak kekuatan untuk membungkam mulut dan pendendam. Oh, dalam nama Yesus, tutup mulut iblis. Saudara baru bertobat. Tapi Mazmur 8 ayat 2 berkata, dari mulut bayi-bayi terletak kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Itu siapa? Iblis yang mendakwa siang dan malam itu loh. Iblis itu kerjanya mendakwa siang dan malam. Saudara kalau enggak tutup mulutnya, itu wing di pikiranmu, mengintimidasimu. Tiba-tiba panas, demam, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Kau panik. Itu karena apa? Saudara nggak membungkam mulut iblis.
tutup mulut iblis. Kalau hari ini aku demam karena aku tuh kurang istirahat, aku kurang minum, aku kurang menjaga metabolisme tubuhku, aku pekerja keras sehingga tidak ada istirahat, sehingga aku sakit. Tutup mulut iblis. Roh Kudus sedang menyembuhkan aku. Darah Yesus, bulu-bulu Yesus menyembuhkan aku. Gitu loh. Tiba-tiba saudara sembuh. Sama yang mengalami gangguan jantung, klep-klepnya lemah atau apa itu loh. Macam-macam itu loh. Oh, jantungku katanya dokter klepnya lemah dan ini dan itu dan ini. Jangan mendengar intimidasi iblis. Nah, sebentar lagi kau game over. Enggak. Hei, dengar iblis. Aku harus mengerjakan agenda Papa. Tuhan itu kasih umur kalau kuat itu 80 tahun. Ya. Dan itu pasti hanya untuk mengerjakan agenda Bapak. Kalau agendanya Bapak belum kelar atas hidupku, kamu tidak berhak membunuhku. Enggak bisa. Kamu harus minta izin dulu sama yang memegang kunci maut dan kerajaan maut Yesus Kristus. Gitu loh saudara itu ngomong. Jadi jangan kasih yang namanya kesempatan iblis itu mengintimidasi ketakutan. Jangan marah. Kalau kamu marah, surganya tertutup, langitnya jadi tembaga. Saudara marah-marah terus jadi langitnya tembaga. Mau doa apa saja nggak dikabulin. Karena protokolnya seperti itu. Ya, jadi uh, ada yang namanya iblis yang mendakwa siang dan malam. Saudara harus ngerti pekerjaan apa musuh, ya kan? Tapi saudara punya kuasa untuk membungkam mulut iblis. Oke, cukup jelas ya. Serangan balik terjadi kenapa? Saudara main perang, aku hancurkan, aku hancurkan. Ya saudara apa menghancurkan ya malah dia malah semakin terus hancurkan. Uang kamu aja nggak terhubung dengan Tuhan kok hancur-hancur. Wah diserang balik gampang. Logikanya begitu. Bisa paham? Coba kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya pikir ini strategi yang gampang ya. Strategi yang gampang dan ada semua di dalam firman-Nya. Mulai praktek kalau hidupmu itu stuck. Apa yang stuck di dalam hidupmu? Ekonomi. Berarti ada yang nahan berkat. Ada yang nahan berkat. Bagaimana supaya berkat ekonomi itu segera lancar kembali? Ya, saudara punya ayat-ayatnya. Tuhan bukankah ulangan 28 ayat 1 sampai 14 kalau aku baik-baik mendengarkan suaramu, melakukan dengan setia, maka segala berkat akan datang kepadaku. Tuhan, aku sudah menabur perpuluhan. Kalau engkau berjanji kalau aku menabur perpuluhan, engkau akan membukakan tingkap langit, memberkati aku berkelimpahan. Engkau sendiri yang akan menghadik belalang pelahap, pencuri berkat. Engkau hadik semuanya. Ya, sehingga hari ini aku mengalami kelimpahan. Tuhan, bukankah hukummu berkata yang menabur akan menuai? Aku sudah menabur, Tuhan. Ini kan saudara masuk di dalam sidang ilahi. Terus, ya sudah, engkau harus berperang. Menghakimi dan berperang. Jadi dua ini, begitu surga terbuka, kamu sudah menyampaikan hukum-hukum yang sudah kamu kerjakan. Tuhan, aku sudah nabur. Tuhan, aku sudah begini, aku tuh gini nih. Tapi kenapa ada yang nahan? Kenapa kok berkatnya kok delay? Kenapa kok berat? Berarti ada penguasa Persia yang menahan berkatmu. Kamu harus perang. Dia habisi, please. Engkau tidak bisa menahan berkatku. Sebab aku sudah menabur, aku sudah melakukan persembahan perpuluhan, aku sudah menjagai 3 kapalku, sukacita, damai sejahtera, dalam nama Yesus. Ya, sekarang mudeng ya. Paham ya? Gampang sebetulnya lah. Makanya iblis itu bikin kamu tuh mumet iki apa sih? Iki lho. Selubung-selubungnya saudara harus buka dulu.
supaya paham. Kesehatan, misalnya saudara itu lagi diserang dengan kesehatan. Aku sudah berdoa, Tuhan katanya kalau aku ini taat, tidak Tuhan tidak akan menimpakan kepadaku sakit penyakit manapun, ya kan? Tuhan, kau udah janji lu, katanya kalau aku taat, engkau tidak akan menimpakan kepadaku sakit penyakit manapun. Lah ini kok aku sakit? Lah berarti ada yang menahan doa-doamu. Apa? Kalau engkau sudah beresi kepahitanmu, engkau sudah beresi, pokoknya kabelmu nyolok, surga terbuka. Tinggal terima. Aku terima organ-organ tubuh yang baru. Nah, waktu malaikat membawa organ-organ tubuh itu ditahan. Ya, saudara kalau nggak perang, lama terima kesembuhannya. Saudara mesti minta didoakan oleh hamba Tuhan yang paham. Halah repot, nah, hamba Tuhannya lagi kemana, kemana, kemana gitu kan ya. Saudara sendiri punya akses kok, hanya masalahnya nggak tahu aja. Nah, sekarang tak kasih tahu. Semuanya itu powerful karena kalian tuh Roh Kudusnya sama, firman-nya juga sama. Masalahnya ada yang paham, ada yang enggak. Firman yang kamu ketahui akan memerdekakan hidupmu. Coba siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya close supaya besok kita bisa doa pagi. Ya, wah KKS nu pagi siang malam loh ini belajarnya. Iya toh, kalian dapat double porsi loh. Wah, harusnya keren ini KKS. Pagi doa pagi jam 4. Jam 7 doa apa? Zoom dengan Manokwari, ngajari firman juga. Jam 9, Mbak Rini sama Mas Yoga Keladan, ngajari firman juga. Jam 7 malam, ada lagi. Keren. Harusnya keren-keren ini ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya kasih waktu. Silakan yang mau bertanya. Cukup jelas atau masih nggak paham? Kalau yang nggak paham, nggak apa-apa. Tanya. Bu Ana, Ya, silakan. Bu Ana mau nanya. Hmm. Memang kita tahu ya, berarti kalau nggak sembuh-sembuh itu orang berarti tertahan. Dengan cara apa kita peperanginya? Tadi dibilang kan ke Tuhan, Heeh. bukankah firman-Mu berkata, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Iya. Tuhan, jadi Ibu menyampaikan hukum-hukumnya yang berlaku untuk firman Tuhan tentang kesehatan. KKS kan kemarin udah bagikan tuh yang satu Jadi bendel itu. kita deklarasi bahwa Tuhan itu dengan bilur-bilur Tuhan kita udah Iya, sembuh gitu ya. oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Firman-Nya berkata, Yakobus 5 ayat 14 sampai 16 bahwa kalau ada orang yang sakit didoakan mereka akan sembuh. Ya. Ya, diolesi dengan minyak urapan kami akan sembuh. Tuhan, bukankah firman-Mu menyampaikan seperti itu? Ya, itu firman-Ku. Bapak kan berkata gitu. Kamu sudah menerima kesembuhan, tapi ada iblis yang menahan. Iblis yang menahan untuk kamu menerima kesembuhan. Saudara harus perang karena Wahyu 19 ayat 11 tadi, Yesus itu juga berperang setelah kebangkitannya. Ya. Jadi kan banyak sekarang itu orang yang gini tok. Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Terima kasih. Terus doa gitu berbulan-bulan nggak sembuh. Kenapa? Saudara nggak perang. Perangnya ngapain? Aku hancurkan engkau iblis yang menahan untuk aku menerima kesembuhan. Hari ini aku sudah minta ginjal yang baru. Hari ini aku sudah minta jantung yang baru. Di dalam nama Yesus, aku terima sekarang. Malaikat itu sudah bawa organ-organ tubuh untukmu. Yang dibutuhkan apa? Tapi karena kamu nggak berperang, itu ditahan. Kayak yang di Daniel tadi loh. Daniel 10 tadi, 12 sampai 14. Oke? Jadi protokolernya harus dikerjakan. Surga terbuka dulu. Terus Bapak Ibu masuk ke dalam sidang ilahi. Sidang ilahi itu apa? Saudara menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau hidupi. Terus baru engkau berperang. Oke? Ya, makasih Bu Ana. Ya, praktekkan ya. Dan saya harap semuanya terobos ya. Nggak ada yang sakit sampai lama, nggak ada yang marah sampai lama. Rugi, marah sampai lama jadi langit tembaga. Lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya? Oh, tadi ada di chat ya. Sebentar saya bacakan. Ibu, apakah kita perlu mengatakan pembentengan dalam doa untuk keluarga kita saudara agar tidak ada serangan balik kepada mereka sebelum berperang?
Ban. Ya, enggak apa-apa, saudara ngomong kayak gitu. Cuman gini loh ya, tadi waktu kita ngikuti dari awal, kalau tidak ada celah di dalam hidup kita, kita ini surga terbuka, nggak ada serangan balik. Dan kita ini sampaikan hukum-hukumnya yang sah secara legal. Makanya saudara harus ikat pinggangnya kebenaran. Tahu waktu engkau ini setiap saat itu kan harus selengkap senjatanya itu kan harus dipakai. Ya, waktu menghadapi sidang ilahi ya saudara pakai jubah kekudusan. Waktu mulai berperang, saudara memakai selengkap senjata Allah. Apa itu selengkap senjata Allah? Efesus 6. Kalau engkau dituntun oleh roh, engkau tidak hidup di dalam daging. Jangan di dalam daging. Hidup di dalam daging pasti akan kalah. Eh, waktu engkau mulai berperang, ya nggak apa-apa ibu, bapak, ibu berkata, oh Tuhan, kami semua dan seluruh keluargaku dalam pengcoveran Tuhan yang ajaib, kami aman dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku tolak setiap pekerjaan iblis atas hidupku. Begitu. Tapi sebetulnya ketika ibu di dalam ketaatan, ibu ngomong apa saja itu terjadi. Ya, pengcoveran Tuhan atas suamiku, anak-anakku, keluarga besarku oleh kuasa darah Yesus. Dan hari ini aku mengatakan, iblis, enyah, lepaskan cengkeraman. Jadi jangan sampai kamu itu perang dengan kekhawatiran ya. Perang tapi khawatir nanti jangan-jangan serangan balik. Tidak ada yang salah di dalam pemahaman akan firman. Ya, oke. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Ibu Maria tanggal 78 jadi mau ke Semarang? Bu Maria Yanti? Jadi Bu, Jadi tanggal berapa? ya tanggal 7-nya kita masih doa memberkati Semarang, kemudian malamnya kita mencari wajah Tuhan. Tanggal 8-nya kita kepingin ketemu Bu Ana. Tanggal 8 ya. Oke. Iya. Ya. Jam berapa Bu? Oh, saya 8 itu free. Masih di Semarang kok. Oh iya. Ya. Ibu di Tengger apa di Bukit Sari ya Bu? Kalau ibu mau tidur di rumah saya, ibu tidurnya di Bukit Sari. Nanti saya yang ke Bukit Sari. Oke? Oh nggih. Jumpa ibu di Matur Bukit sembah Sari. nuwun, Bu. Hah? Matur sembah nuwun. Oh iya, sama-sama. Ini keren loh, Bu Maria itu kan dari Jawa Timur ya? Benar Bu, Surabaya. Surabaya ya. Berdoa untuk Iya Semarang Bu. loh. Oh, keren. Iya. Ya. Makasih ya Bu. Bu Maria tuh rajin banget setiap jam 12 siang berdoa untuk kita semuanya. Terus maju. Iya Bu. Ya, Bu ada. Ana juga berdoa untuk kita semua. Amin. Ya. Ya sebaiknya begitu, berdoa begitu, mendoakan orang daripada marah-marah. Ya kan? Marah-marah bikin surganya tertutup. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau nambahin sedikit boleh? Oh, silakan. Jadi soal pembahasan ini Bu Ana Hmm. tentang doa peperangan gitu. Hmm. Nah, saya tuh dulu sudah pernah ada di keadaan yang seperti tadi Bu Ana sampaikan. Bahwa tadi kan sudah lihat kesaksiannya Fondi. Nah, terus tapi itu sejujurnya Fondi itu mau kesaksian seumur saya hidup bareng sama dia. Baru kali ini dia itu mau kesaksian dengan kesadaran sendiri. Jadi kalau dulu disuruh kesaksian dia pasti punya tekanan, terus akhirnya dia pasti marah-marah sama saya. Gitu. Nah ini saya mau menyampaikan sedikit tentang doa peperangan itu yang dulu di mana saya ini sering sekali pergi doa peperangan sampai ke bangsa-bangsa. Tapi ternyata baru saya tahu ini bahwa mungkin yang saya lakukan tuh tidak sepenuhnya itu salah.
Tapi ada yang dulu saya itu tidak tahu dan saya melakukan itu dan ternyata ya memang betul. Jadi saya itu dulu pergi dengan sebuah pengertian yang salah, bahwa kepergian saya ini untuk doa perang adalah untuk terutama ya untuk menjarah sesuatu, tapi kuncinya itu dari dirinya saya sendiri ini belum beres. Jadi pada saat saya melakukan itu semua, satu yang sering terjadi di dalam keluarga saya ini adalah pertengkaran. Saya mau pergi pelayanan ke Cina, ke Thailand, pokoknya kemana saja. Itu selalu diawali dengan pertengkaran yang luar biasa. Sampai pergi itu juga iya, dan pulangnya nanti itu juga iya. Sampai saya ini dulu sempat mikir, saya capek. Akhirnya saya terus terang saya mengundurkan diri dari pelayanan-pelayanan itu dan saya istilahnya tuh kaku hati, kok ternyata saya sudah melakukan ini, tapi hasilnya tuh kok tidak seperti yang saya gambarkan, yang saya inginkan. Dan ternyata lewat Bu Ana tadi pagi atau kemarin ya Bu ya, doa yang tentang ini, pagi ini atau kemarin pagi ya? Kemarin ya, mungkin 2 hari yang lalu ya. Nah, saya baru tahu, oh saya tiba-tiba waktu itu saya langsung, oh ternyata dulu tuh saya tuh melakukan itu tuh salah, hatinya tuh enggak beres. Jadi mau doa-doa itu, mau merangi, lah setannya itu ya enggak bakal takut gitu loh. Jadi yang ada itu malah perang di sana, kacau di sini. Itu yang sering terjadi sama saya sampai saya heran sendiri kok enggak ada. Jadi orang Kristen sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sampai mungkin ada pergi ke Israel itu ada 8 kali. Tapi saya enggak bilang kalau ke Israel itu salah loh ya, tapi ini yang salah itu sayanya sendiri dengan tidak sebuah pengertian yang benar. Ternyata setelah kemarin saya bandingkan dengan saya pergi ke Nusa Kambangan, sebelumnya tapi sebelum ke Nusa Kambangan tuh saya dibukakan sesuatu yang buat saya ini gambaran yang saya baru. Itu waktu saya ikut Bu Ana ke Malaysia. Di situ Bu Ana memerangi, itu tapi kok santai. Oh, saya sampai tanya sama Cik Yeni loh, itu Bu Ana ki doa kayak ngono apa itu? Terus saya kan sampai sempat tanya Bu Ana, kalau Bu Ana ingat, Bu kalau kayak gitu tuh kok Bu Ana kok sesantai itu? Karena saya lihat, loh kok Bu Ana kok cuman ya sekedarnya ngomong firman gitu loh. Kok enggak pakai wah atribut ini atau ini. Sedangkan dulu kan saya sudah melakukan itu semuanya, tapi serangan balik itu terjadi. Dulu pikiran saya kalau yang namanya doa perang itu ada bayar harganya seperti ini gitu loh. Tapi ternyata baru kemarin saya ngerti salah. Yang benar itu memang yang sudah saya alami. Jadi saya tuh tahu kebenaran ini karena dulu sudah mengalami yang itu salah. Terus kemarin juga saya sudah dibawa jalani yang sudah benar gitu loh. Dan ternyata hasilnya itu tuh beda. Waktu ke Nusa Kambangan pulang itu di sananya aja damai, pulangnya tuh juga damai. Gitu. Jadi saya merasa terus kemarin kayak kemiri. Saya tuh kan memang Tuhan ingin saya itu untuk sembuh sepenuhnya, pulih dulu. Nah, pada saat itu tuh tidak terjadi dalam hidup saya. Aneh. Kalau dulu saya tidak jadi pergi, pikiran intimidasi itu terus menyerang saya. Bilang, wah kamu kalau enggak jadi pergi nih kamu gimana, ini. Pokoknya campur baur sampai akhirnya saya terus melangkah ya, aku mesti harus pergi. Tapi ternyata setelah pergi pulang itu ya ribut terus gitu. Tapi kemarin yang kemiri ini dengan sebuah pengertian yang benar, kan Bu Ana kan cuma bilang, sudah kamu beresi dulu.
hatimu beresi dulu, nanti kamu pergi kalau kamu hatinya sudah beres. Kamu mesti beda. Nah, kemarin saya dengan pengertian yang benar itu, akhirnya saya tidak jadi ke Miri, tapi dengan damai sejahtera. Justru pada saat Bu Ana ada di Miri itu, saya bisa punya banyak waktu yang luar biasa sama Tuhan. Saya banyak terus dibongkar, oh ternyata Tuhan ini kayak gini. Oh kok ternyata hatiku tuh masih kayak gini. Oh Tuhan tuh baik. Untuk membawa aku ini, aku harus kuat dulu. Hatiku ini harus benar dulu supaya ini. Nah, bedanya itu kalau dulu ada intimidasi ini tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi saya hanya merasa bahwa saya tahu ini yang terbaik buat saya, dan Tuhan tuh tahu yang terbaik juga buat saya dan untuk keluarga saya, dan saya tapi juga percaya nanti suatu hari saya sama suami ini akan berjalan sederap seirama melakukan agenda Tuhan tapi dalam kebenaran, dan itu pasti saya percaya juga hasilnya itu luar biasa. Dan di sini saya juga mau nambahin sedikit bahwa ikut dengan KKS ini saya jadi ngerti, mendengarkan juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu memang kalau kita terima itu efeknya itu luar biasa. Jadi Fondi juga tadi saya agak terlambat mendengarkan dia, tapi saya ingin nambahin sedikit bahwa dia itu sebetulnya lahir baru itu baru pada saat dia bertemu dengan Bu Ana. Dia didampingi terus dengan pengertian firman itu. Nah, di situ dia memang hidup baru, dan saya juga sebagai istrinya tadi saya mendengar banyak yang dia sampaikan itu yaitu memang real, dan hari-hari ini yang saya terima dari dia itu adalah dia ingin jadi pelaku firman, bukan hanya seperti dulu tahu kebenaran tapi tidak melakukan firman. Dan itu juga dulu yang membuat saya ini luka. Saya membuat saya ini kecewa, kekristenan kok seperti ini. Tapi Tuhan juga punya rencana sendiri buat saya. Hari-hari ini juga saya banyak diberesin, banyak dibongkar hati saya. Dan saya kerasa sendiri sama Fondi ini, kita berdua ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk memuridkan orang-orang yang punya problem seperti kayak kita. Gitu, Bu. Ya, betul. Dan yang punya problem seperti Vivi dan Fondi itu banyak sekali. Dan tidak mungkin saya mengerjakannya sendiri, toh. Saya butuh kalian yang sudah diajari untuk kamu mempraktekkan firman, untuk kalian sembuh. Dan selanjutnya adalah kita bergandengan tangan untuk menolong mereka. Jadi nggak harus saya. Tapi kalian yang sudah mengalami, yang sudah mempraktekkan, itu kalian akan menolong banyak sekali orang di sana. Itulah kita disebut sebagai wakilnya Tuhan, duta kerajaan Allah. Dan perhatikan, waktu engkau menolong mereka, engkau mengurusi bisnisnya Tuhan, apa tuh jiwa-jiwa. Mereka tuh kalau berantem terus berarti kan dibelenggu sama iblis toh. Ketika engkau datang menolong mereka, memberi nasihat, memberitahukan firman, harus ada firman. Karena kalau kita cuma ngomong, pakai omongan kita sendiri, nggak akan ada power. Saudara mesti, ayo kita buka Alkitabnya. Ini ayatnya di sini, ayat di sini. Waktu engkau sampaikan firman, firman itu akan menegur hidupnya, membarui hidupnya. Dan dia akan pulih. Karena firman itu Yesus sendiri. Semuanya harus berfungsi dan bergerak. Jangan tinggal di dalam kenyamanan. Jangan egois. Jangan egois. Semua harus bergerak, ya. Karena nanti Yesus datang, yang dicari adalah jemaat yang dewasa. Siapa yang dewasa? Mengerjakan tugas-tugas sebagai mempelai. Ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih, Vivi. Bagus sekali penyampaianmu, sekarang sudah mulai adem. Ya, Bu, makasih. saya dengarnya tuh adem. Kok dulu kan masih ya rada-rada frekuensinya masih rada campur-campur. Sekarang saya merasakan sudah enak. Ya, Fondi juga. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk kemajuan kalian. Ada lagi yang mau bertanya?
Ada lagi yang mau bertanya? Sekali lagi jangan bingung kalau ketika kita berperang ya. Ketika kita sudah ada di pemerintahan Zion yang Yesaya 30 kemarin ya, kita sudah bahas Yesaya 30 tentang pemerintahan Zion itu ya. Ketika kita sudah berada di pihak Tuhan, seluruh keluarga kita dalam proteksi dan perlindungannya. Keluarga kita aman, dijaga. Dan ikat pinggang kebenaran itu pastikan harus dipakai ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah nggak ada? Yang dari Malaysia? Adakah yang dari Malaysia gabung? Halo, Ibu Julia, ada pertanyaan enggak? ya, salam. Oke, saya pun ingin membuat kesaksian setelah saya mengenal grup Ibu Ana dan semuanya lah. Saya bersyukur sebab masa Ibu Ana datang dan tim datang di Miri Sarawak. Jadi, Dan saya sangat diberkati, dan setelah saya mendengar firman Tuhan yang Ibu Ana setiap pagi, itulah yang sudah di sharing, dan sebelum KKR hari itu pun saya sangat-sangat diberkati. Dan setelah Ibu Ana pergi balik di Semarang, jadi hari Minggu tuh kami ada pelayanan pergi di hospital besar di Lopeng. Kami ada doakan 3 orang. Pas itu ada satu bapak tuh dia macam stroke lah. Dia punya mata sebelah tidak dapat buka. Jadi dia jatuh, jadi dia sakit. Jadi orangnya orang Iban yang macam belum juga berapa mengenal Tuhan. Jadi saya membaca dikreasikan yang firman Tuhan yang Ibu Ana beri yang hari itu tentang kesembuhan. Tentang yang kesembuhan ini kan, setiap hari saya membaca, dan saya punya boy David pun baca juga. Pas itu saya baca ini kesembuhan, tapi itu Bapak, telinga dia memang tidak dengar, tetapi air mata dia mengalir. Mendengar ini yang kesembuhan tentang yang deklarasi firman Tuhan yang kesembuhan ini tadi. Saya sering membawa ini dimanapun saya pergi, saya membawa inilah saya punya macam perlengkapan senjata, sebab senang kan saya membawa dia ini. Jadi Bapak tuh macam menangis dia, walaupun dia tidak dapat bercakap, tapi air mata dia sering mengalir, keluar berarti dia macam firman Tuhan nih macam bekerjalah, Roh Kudus bekerja di dalam hati dia. Macam itu, bersyukurlah dia dengar dan dia menerima apa yang message daripada firman Tuhan ini tentang kesembuhan. Oke, satu kali lagi saya pergi di rumah, ada satu rumah ibu, dia sakit kencing tikus, jadi matanya semuanya kuning matanya. Petang pukul 6 lalu lah kami, kawan saya 3 orang, tiba-tiba mau pergi di rumah itu, pergi melawat dia. Satu orang seibu itu dia cakap hati dengan empedu dia sudah macam dokter cakap sudah rosak lah. Jadi dia disuruh balik di rumah. Jadi kami adalah 3 orang kawan ibu-ibu lah ikut saya masa itu. Jadi dia orang cakap, cepatlah kita orang balik. Tapi dia orang ni takut sebab ibu itu kan suami dia baru dipanggil Tuhan juga ada berapa bulan. Jadi dia cakap, hari itu suami saya muntah di sana, dia cakaplah macam ini, banyak hantu di rumah saya nih, dia cakap. Di ruang tamu pun dia tidak mau buka lampu, dia takut lah. Apa hal ibu ini takut dong kalau hati saya. Pas itu sebelum kami pergi, memang saya suruh kita doalah untuk perlindungan dulu, tutup bungkus kita dengan kuasa darah Yesus sebelum kita masuk di dalam rumah tuh, saya cakap. Pas itu baru itu ibu sharing, dia cakap banyak nampak barang lah di rumah dia cakap. Jadi setelah husband dia meninggal, dia macam ada satu husband lagi lah, walaupun tidak lama. And then dia cakap di dalam bilik, husband itu sering dicekik macam dia cakap. Selepas itu saya doakan, malam itu saya deklarasi tentang perlindungannya juga. Dengan dia di sana saya baca. Pas itu, tapi sebelum kami pergi, saya ambil minyak yang urapan delima.
saya suruh kami oles-oles lah di telinga. Jadi ibu-ibu yang 3 orang tuh memang mereka tidak pernah ikut macam peperangan. Jadi macam ini pengalaman yang pertama mereka. Walaupun itu macam urgent lah, kami pergi di sana bukannya ada rancangan apa-apa, tapi dalam hati saya menyatakan macam suruh mendoakan ibu ini saja nih. Macam tak tahu kenapa dia macam kuat, ada suara menyatakan suruh doa untuk ini ibu yang sakit nih. Pas itu yang 3 kawan satu cakap, gila kita balik seram di rumah nih, mereka cakap dengan saya. Jangan takut, saya cakap. Tuhan Yesus ada dengan kita. Kita kan sudah diberi otoritas. Jadi saya teringat juga yang sharing firman Tuhan yang Ibu Ana datang ke Miri. Macam, oh yalah. Jadi saya banyak input lah apa yang firman Tuhan yang Ibu Ana bagi. Jadi saya dikreakan firman Tuhan yang tentang perlindungan nih. Saya baca bahwa Tuhan itu melindungi kita. Apabila kami menyembah, saya bawa kami worship. Pas itu saya suruh anak saya David, kan dia tidak bawa shofar. Jadi ya cari dalam YouTube, jadi buat di rumah sana. Pas itu telinga saya rasa panas, macam rasa panas api. Tapi yang kawan-kawan saya yang lain tuh rasa macam seram sini mereka cakap. Rasa seram. Pas itu kami orang balik, kami doa perlindungan juga sebelum kami masuk di dalam kereta, kita berdoa dulu. Sekali lagi kita berdoa, saya cakap tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Pas itu kami masuk dalam kereta, banyak lagi orang cerita-cerita pengalaman. Pas itu yang kedua kalinya, yang keesok baru kami Pastor Budi dengan yang ada satu pastor Ibu Mejuin yang dari gereja Pentakosta pergi lagi. Pas itu Pastor Budi cakap, nanti kamu ambil alih ya. Ya, pas itu saya buka lampu di bilik dia, kenapa kamu tak mau buka lampu, kata saya dengan ibu tuh, banyak hantu di sana deh. Saya pergilah, saya buka kan lampu bilik rumah dia semua gelap. Saya pun pelik kenapa tidak buka lampu, jendela pun tidak buka. Lama saya tidak pergi di sana, dia cakap saya kan dengan David boy saya tuh masuk di sana. Pas tuh kami berdoa, pas tuh macam kasih minyak urapan, berdoalah itu bungkus dengan kuasa darah Yesus. Pas itu baru dia kami nyanyi-nyanyi, baru dia tiup shofar, tapi dia kali ini bawa betul-betul shofar sudah di dalam rumah dia gitu. Pas itu pagi kemarin dia kan bangun mau pergi sekolah, saya tengok kan hari itu kan telinga dia sebelah sakit kena recorder, dia punya kakak tiup. Pas itu pagi kemarin yang sebelum dia pergi sekolah sudah kami berdoa itu, saya tengok macam ada satu benda keluar dari telinga dia. Saya pikir darah. Satu kali saya tengok, bagus juga bukan darah. Saya cakap. Pas itu saya minta satu pendoa. Saya cakap, saya punya boy tadi semalam kami pergi doa dengan Pastor Budi. Jadi dia cakap sebenarnya pagi itu dia tidak dapat mendengar. Sebenarnya itu proses Tuhan juga tuh, kata itu satu ibu tuh. Nanti supaya dia dapat melihat, supaya dia dapat mendengar apa yang suara Tuhan. Seperti firman Tuhan yang anak Bu Yeni yang bagi dengan itu si David di ladang 3 dalam Yoel 2 ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip. Pasukanku yang besar akan kukirim ke tengah-tengah kamu. Amin. Saya mengingatkan itu bahwa pasukanku yang besar yang kukirim ke tengah-tengah kamu. Pas itu saya pun diperingatkan tentang firman Tuhan yang Bu Ana sharing sebelum kita berpisah malam yang terakhir tuh, dalam yang Yoel hari Tuhan nih. Akan terjadi kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin, amin. Setelah David baca ini kan Pastor, ada satu malam, 2 hari dia macam rindu baca firman Tuhan. Sudah dia baca nih, semangat berapa kali dia ulang-ulang baca. Pas itu dia baca firman Tuhan 2-3 hari saya pun pelik kenapa dia saya tidak boleh stop. Itu namanya kesambar api Roh Kudus, Bu. Ya, kesambar api Roh Kudus. Jadi kedatangan kita ke Miri itu membawa api lawatan dan
Sampai sekarang kalian kan masih terus berapi-api. Jangan sampai padam apimu, ya. Jangan sampai padam karena kita ini dibutuhkan oleh banyak orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Kenapa mereka hidup dalam kegelapan? Karena tidak paham firman, ya. Dan Ibu Oh, Julia dan ya, teman-teman yang dari Miri, kalian sudah banyak mendengar kebenaran firman dari kita. ya, Yuk ya, berbaktilah. sekarang masih rasa lagi apinya. Ya, betul. Terus itu api itu akan terus membakar kita. Terima Oke, kasih, Pastor. terima kasih Bu Julia. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat David ya. Oke, yuk ada lagi yang mau sampaikan sesuatu atau kita sudah selesai? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya close ya. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami pewahyuan tentang bagaimana kami masuk dalam sidang ilahi dan kami berperang. Dan itu ada protokolernya, yaitu surga harus terbuka. Kami memastikan bahwa kami sudah dibenarkan, kami dipilih, dibenarkan, dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Dan kami ini adalah tubuh Kristus, kami mempelai Kristus, keberadaan kami tahu. Dan kami menolak setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, sehingga kami ada di pihak pemenang. Sehingga kami bisa mengeksekusi kemenangan itu dan menghancurkan setiap pekerjaan iblis di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, begitu ajaibnya hidup kami di hadapan. Malam hari ini aku serahkan semua KKS yang ikut Zoom malam hari ini. Apapun masalah mereka Tuhan, jamah. Yang sakit sembuh hari ini. Demi nama Yesus, yang sakit hari ini sembuh, terima kesembuhan. Apapun sakit penyakitmu, aku menghartiknya di dalam nama Yesus. Engkau yang mulai cemas, yang takut, khawatir, aku cabut semua yang bukan dari Tuhan. Dan engkau mulai fokus untuk hidup di dalam kebenaran, tinggal menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roma 14 ayat 17 terjadi atasmu, kebenaran, damai, sejahtera, sukacita mengalir dalam hidupmu. Dan nikmati semua yang Tuhan sudah sediakan atas hidupmu. Angkat tanganmu, Tuhan akan memberkatimu. Yes. Hari ini Tuhan akan memberkatimu sendiri. Rasakan, Tuhan hadir di rumahmu masing-masing. Menyingkapkan banyak hal yang selama ini membelenggu hidupmu. Tuhan sendiri berdiri di depan dan Dia menyayangi kalian semuanya. Saya melihat Tuhan sudah mulai bergerak di rumahmu masing-masing. Dia sedang mengembalikan perjanjiannya dengan engkau. Engkau yang masih dibelenggu dengan ketakutan dan kecemasan oleh karena trauma. Taruhlah tanganmu di dalam tangannya Tuhan. Meskipun engkau nggak bisa melihat Tuhan, Dia sedang ada di depan. Dan Dia sedang mengingatkan perjanjiannya dengan engkau, yaitu perjanjian darah Yesus. Waktu Dia terpaku di atas kayu salib demi menyelamatkan kalian semuanya, menyelamatkan kita semuanya. Supaya engkau yang sakit sembuh, supaya engkau yang miskin diberkaya, supaya engkau yang terpuruk dipulihkan, yang terikat dibebaskan, supaya engkau kembali menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saya tutup ini, tapi saya tahu bahwa saudara masih bersama-sama dengan Tuhan. Oke? God bless. Amin. Amin. Thank you, Terima Bu. kasih. God bless. Sampai jumpa besok pagi jam 4 ya. 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 Oke, jangan Makasih. kendor. God bless semuanya. Siap, Bu. Makasih Bu Yo, Erna, Tuhan istirahat berkati. ya. Istirahat semuanya. God bless.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus